Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Waktu yang tepat kita berdoa, Tuhan pasti dengar dan pulihkan. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hore! Waktu yang tepat kita berdoa, Tuhan jamah. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan, percayalah. Yesus mendengar
lebih dari yang kita doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita pasti melihat Dia jadikan semua. Percaya deh Bapak Ibu terkasih, Tuhan pasti dengar dan jawab doa-doa kita. Dimanapun kita berdoa, asalkan percaya, naikkan doa dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti akan melihat Tuhan jawab doamu, Tuhan jawab doaku, Tuhan jawab doa kita orang semua. Mana pribadi-pribadi yang mau berdoa saat ini? Saya. Mana tangan-tangannya? Saya. Amin. Damai di hati Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera bagimu. Biarlah pujian ini membawa setiap hati untuk senantiasa percaya dan tekun berdoa in Jesus name. Amin. Dengarkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Katakan izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Hore! Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Keep smile. Yeay. Katakan izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
oleh karena percaya. Yes, amin. Yesus mendengar, angkat tangan saudara, lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Kita pasti melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Angkatan berkata, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Percayalah, Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Ya, kita pasti melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Kita akan melihat one day Tuhan Yesus jawab doamu. Tuhan Yesus jawab doaku. Dia jawab setiap doa-doa kita, anak-anaknya yang percaya padanya. In Jesus' name. Amen. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih, senang banget Pastor kembali Tuhan beri kesempatan untuk melayani live streaming doa-doa keselamatan dan kesehatan bagi Bapak Ibu terkasih, baik yang ada di YouTube, di Facebook, di TikTok maupun di grup doa WhatsApp, di grup doa Telegram. Senang banget Tuhan kasih umur yang panjang kepada kita untuk menyaksikan, merasakan, menerima kebaikan surga. Puji Tuhan, mana pribadi-pribadi yang saat ini merasakan kasih dan kuasanya. Ada kebaikan surga yang dicurahkan di tengah-tengah kita saat live streaming ataupun saudara-saudara menyaksikan pelayanan ini. Sekarang sebelum Pastor akan berdoa bagi kita semuanya yang didoakan, mau baca Bible. Bible itu adalah firman Tuhan, surat cinta dari Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Pastor sapa-sapa yang ada di YouTube sudah, Facebook, TikTok, halo semuanya yang sudah rutin sama-sama kita tekun setia, puji Tuhan. Yang baru pertama kali gabung, halo, salam kenal ya. Sekarang kita mau time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Waktu engkau lemah dengar firman, pasti dia dikuatkan. Waktu engkau sakit dengar firman, pasti dia ada kekuatan baru, pemulihan, kesehatan, dan kesembuhan. Amin. Waktu engkau susah, pasti deh ada penghiburan. Waktu engkau dalam kegelapan dengar firman, pasti deh cahaya terang Kristus
menyinari hidupmu, hatimu, dan bahkan wajahmu. Kulihat di wajah Bapak Ibu terkasih, saudaraku, kulihat di wajah kita semuanya ada terang kemuliaan Bapa, terang Kristus menyinari setiap kita. Sekarang Bapak Ibu terkasih, siapkan hati mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, Pastor buka Injil Lukas pasal yang ke-18 ya. Mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 9 ini sebagai nats daripada judul renungan hari ini. Orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, doanya tidak dijawab. Sekali lagi ya, pembukaan ayat Lukas 18 ayat 9 sebagai ayat nats judul renungan hari ini. Orang yang menganggap dirinya benar, perhatikan, dan memandang rendah semua orang lain, doanya tidak dijawab. Jadi ini juga sekaligus menjadi sebuah sharing, koreksi hati bagi kita yang selama ini berdoa, namun kita merasa doa kita belum dijawab. Bahkan ada yang doanya tidak pernah dijawab, atau memang ada yang tidak berdoa, lah bagaimana mau dijawab. Intinya selamat mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini berisi harta surgawi bagi setiap Bapak Ibu mempelai surgawi. Amin. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, ini peringatannya, tidak boleh begitu. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ada kemungkinan karena mereka ada di tempat yang sama. Mungkin dia melihat sinis saudaranya, sesamanya, padahal sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tapi doanya orang Farisi ini dengan sinis, dan dia berkata, aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina. Padahal kalau kita melihat di dalam teks perjanjian baru, orang saja yang tidak bisa mengendalikan pikirannya mau dengan lawan jenis hasrat, ya, itu sudah berzina di dalam pikirannya. Apakah orang yang doa ini betul-betul yakin pikirannya sudah bersih? Kalau sudah bersih, ya puji Tuhan, berarti orang ini sudah kayak malaikat. Malaikat saja ada yang jatuh. Tetapi kalau dia berpikir dia sudah bersih, dia sudah suci, dia sudah kudus, sudah paling layak dibandingkan orang lain, dan itu benar, kalau dia merasa itu benar, anggapannya benar, dan di hadapan Tuhan benar,
saya Andi Simon perlu belajar dari orang ini. Karena saya tahu bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka Injil datang, Yesus Kristus datang untuk membawa kasih, kemurahan, pengampunan dan pemulihan, supaya orang yang berdosa itu dibenarkan oleh karena kasih Tuhan. Jadi saya dibenarkan dan saya mewartakan kebenaran setiap hari kepada orang-orang berdosa. Mereka dibenarkan bukan karena hasil usahanya, mereka dibenarkan oleh karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Nah, orang Farisi berdoa, dia membanding-bandingkan seolah-olah yang lain itu banyak salah, dosa, dan tidak layak. Dialah yang menganggap dirinya paling benar. Hati-hati dengan karakter atau konsep maupun kerangka berpikir seperti ini. Ini landasan karakter, attitude orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang suka menganggap dirinya paling benar dan di luar dirinya semua orang sesat atau salah ataupun kurang. Tidak boleh demikian. Berbahagia yang sudah mendengar firman ini dan mau rendah hati. Mari Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan sikap hati kita masing-masing. Dia bilang, aku nggak sama seperti orang lain. Memuji diri sendiri. Ini kata orang Manado, makan puji orang ini. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai itu. Betulkah yang tadi Pastor bilang? Mereka di tempat yang sama antara orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi waktu dia berdoa, betul kan tadi Pastor bilang, dia melihat orang lain. Lantas membanding-bandingkan. Dan ini di mata Tuhan, kitab suci ajarkan, Tuhan tidak senang dengan orang yang tinggi hati, orang sombong, orang congkak, itu ditentang Tuhan. Bagaimana doanya mau dijawab, sedangkan Tuhan menentang orang yang congkak, orang tinggi hati, orang sombong, itu tidak disukai oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, ini ada ribuan orang yang sedang nonton. Biarkan hidupmu, hatimu, pribadi kita menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ayat 12. Dia masih memuji diri. Dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat 14, firman Tuhan menjawab, aku berkata kepadamu. Ya, di sini Tuhan Yesus Kristus memberikan jawaban. Hendaklah kita yang bertelinga berhikmat dan memahami hal ini. Apa kata Tuhan? Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Maksudnya apa? Orang yang disebut tadi pemungut cukai, yang di dalam doanya dia merendahkan hati, dia menyadari perlu Tuhan, dia berseru minta pertolongan Tuhan,
Dia tahu dia bukan orang yang sempurna, maka dia rindu supaya Tuhan tolong dia. Dia menyadari banyak kekurangannya. Dia menyesal dari aib, kelemahan, kehilafannya. Dia mau tinggalkan cara hidupnya yang lama. Orang-orang ini atau orang jenis seperti ini, hati yang seperti ini merendah di hadapan Tuhan lewat doa-doa. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang yang doanya model gini, dia pulang ke rumahnya, atau waktu dia berkata amin, doanya itu didengar. Orang-orang yang menaikkan doa dengan kerendahan hati, doanya dibenarkan oleh Tuhan. Sementara orang Farisi tadi, doanya tidak didengar. Dari mana Pastor bisa bilang begitu? Baca selanjutnya. Dan orang lain itu tidak. Jadi orang itu siapa? Yang di sana, yang sama-sama dia, yang tadi awalnya membanding-bandingkan, menganggap dirinya benar. Tetapi ternyata tidak demikian di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Siapa pribadi-pribadi yang mau jadi pribadi yang rendah hati? Saya. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu. Tuhan yang akan meninggikan engkau. Saya belajar setiap hari untuk selalu melihat ke bawah. Bukan jalannya melihat ke jalan atau ke aspal atau ke beton. Bukan begitu. Maksudnya saya jadi hamba Tuhan senantiasa lihat ke bawah. Maka saya terus bisa jatuh belas kasihan saya. Saya bisa selalu mengucap syukur. Saya nggak banding-bandingkan yang lain yang lebih. Karena apabila saya hamba Tuhan senantiasa lihat ke bawah, ke atas, Bapak Ibu sekalian, maka di atas banyak orang-orang kaya, orang-orang hebat. Lalu kita membanding-bandingkan, kita kepengen nanti kita menjadi rusak karena ambisi. Lalu kita mulai menyimpan iman kita karena kita mulai jadi hamba Tuhan mata duitan. Tidak boleh demikian. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau saya hamba Tuhan lihatnya ke atas, maka selalu merasa kurang, selalu mau yang lebih lagi. Maka hari-hari ini saya selalu mau lihat ke bawah, bukan berarti jalan tunduk begini, bukan. Maksudnya ketika kita melihat ke bawah, kita bersyukur sama Tuhan dan kita bisa menjadi saluran berkat. Dan itu juga salah satu hal yang Tuhan suka dalam pelayanan, kerendahan hati. Hari ini banyak orang-orang rendahkan kita, tidak usah kita melawan. Rendahkan hatimu serendah mungkin sampai tidak ada celah musuh-musuhmu bisa merendahkan engkau lagi. Di situ kita akan melihat bagaimana promosi janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Maaf ya, Pastor sampaikan ini, saya bertemu ataupun baca home doa, masih ada orang-orang yang maaf, sakit tapi masih sombong. Kalau dulu saya pernah istilah ini, orang berkata, biar miskin yang penting sombong. Dulu, tapi hari ini saudara-saudara, saya melihat karena Tuhan percayakan hari-hari banyak melayani orang-orang sakit lewat home doa, ataupun juga kadang-kadang ketemu tatap muka di hari Minggu atau pas di jalan begitu, atau saya mendengar kisah-kisah, saya temukan
Ternyata ada orang, maaf hanya contoh saja, orang sudah sakit masih sombong. Kalau dulu saya dengar istilahnya biar miskin, yang penting sombong. Sekarang saya melihat, maaf nih, ada orang sudah sakit masih sombong, masih congkak. Kelihatan dari tutur bahasa, tatapan matanya, body language-nya, cara jalannya. Dengan firman Tuhan hadir saat ini, hendaklah setiap hati sungguh-sungguh mau merendah di hadapan Tuhan Yesus Kristus, supaya kalau engkau sakit, engkau berdoa, doa-doamu didengar oleh surga terbuka. Tuhan menjawab, supaya kalau kau berdoa, doa-doa kita menjadi doa mujizat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada banyak dalam Bible Tuhan menentang orang-orang sombong, tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Pastor buka 2 saja contoh. Pastor sekarang maju, Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Di sini firman Tuhan berkata, Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan Tuhan tinggikan. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Lukas 14 ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Disuruh memilih, saya memilih rendah hati. Kalau saudara-saudara masih keras hati, masih sombong, masih mau melawan firman Tuhan, dan berkata, saya tetap sombong. Dari lahir sudah sombong. Dari dulu sudah sombong. Biar saja. Mau apa? Jangan. Tapi kalau saudara tetap mau keras hati, mau tetap jadi orang yang sombong tinggi hati, monggo kerso, silahkan. Karena Andi Simon tidak bisa mengubah orang lain. Orang itu bisa berubah kalau dia mau merendahkan hatinya. Atau yang kedua, ketika dia mengalami sebuah proses kehidupan. Kasih karunia Tuhan mampukan kita semua untuk hidup rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Pastor baca beberapa ayat lagi dari Yakobus pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Setelah ini kita sama-sama akan berdoa dan Pastor mendoakan doa-doa keselamatan dan kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi tolong kalau saudara mau didoakan, pastikan hatimu ini jangan congkak. Karena terus kasih tahu firman Tuhan hari ini, orang yang congkak, hati yang sombong, doanya tidak didengar sekalipun yang mendoakan orang yang beriman. Karena yang siap menerima jawaban doa adalah kita. Dan air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian pun doa-doa itu akan sangat ringan, sangat cepat, sangat Tuhan suka kabulkan
bagi mereka yang punya kerendahan hati. Happy birthday Bapak Ibu sekalian yang lagi ulang tahun hari ini. Sambil tadi Pastor baca renungan, lihat di TikTok ada yang ulang tahun. Happy birthday, happy birthday. Dan semua juga yang di YouTube, di Facebook yang pas ini ulang tahun, Tuhan memberkati di usia yang ditambahkan ini. Lanjut firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 10. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan, Ia Tuhan Bapa menentang orang yang congkak. Perhatikan baik-baik. Tuhan menentang orang yang congkak. Congkak itu kadang-kadang tidak dari mulut saja, tapi dari tekstur wajah. Kasihan ya, muka dilipat-lipat. Biar kelihatan sombong. Aduh, jangan sombong sekali deh. Nggak guna, di hadapan Tuhan nggak guna. Ingat Bapak Ibu, ini cuman dunia. Ini cuman dunia. Saudara mau sombong cuman di dunia ini. Saudara juga mau kaya melimpah, ingat cuma di dunia. Dunia ini orang Jawa bilang hanya numpang ngombe. Saudara hari ini orang-orang yang munafik, ingat cuma di dunia ini. Mari kita menerima firman Tuhan, firman yang membawa kita pada keabadian, kekekalan surgawi. Jadi yang suka lipat-lipat mukanya, ngapain wajahmu yang ganteng cantik itu kamu panjang-panjangi kayak pepaya yang mangkal? Lebih baik kita keep smile, biar wajah kita semua ganteng dan cantik. Kenapa? Orang yang suka keep smile, wajahnya bundar-bundar kayak jeruk, berarti orang itu suka senyum, suka tertawa. Tapi jangan lupa pesan Sandy, jangan sampai tertawa sendiri, nanti dikira orang titik. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik itu, dia kasih tahu, dia menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayo, mau pilih mana? Mau tetap jadi orang sombong? Ingat, cuma di dunia ini. Dunia ini berapa lama sih Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan. Ada yang jawab kolom komentarnya. Iya. Iya Bapak Ibu sekalian. Saudara hari ini sehat, ingat cuma di dunia. Bapak Ibu mungkin sedang lemah tubuh, ingat cuma di dunia. Tidak usah terlalu bimoli, bibir moncong 5 cm hari-hari. Capek deh. Masa hidup ini hanya mau tekuk wajah atau ngeluh-ngeluh? Capek kan? Hidup ini bersyukur, hidup ini bersukacita.
Biar ada uang atau belum ada uang, tetap kita bersuka cita. Amin. Aminnya berat. Kenapa? Berat dong, Pastor. Kan dompetnya tipis. Nggak ada juga orang tahu dompetmu tipis atau tebal. Kalau mukamu selalu bersuka cita. Pastor Andy mah dari dulu wajahnya gini-gini aja. Orang nggak pernah tahu saya dompet tipis atau tebal. Karena selalu saya keep smile, keep smile, keep smile. Jadi kalau saudara bilang dompetmu tipis dan engkau mukanya cemberut, engkau yang kasih tahu kepada dunia, aku sudah dompet tipis. Oh ngapain minta dikasihani? Nggak perlu. Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak doa. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah harta mutiara surgawi yang Tuhan kasih kepada setiap orang percaya. Haleluya. Kita maju ayat 7 dari Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Tuhan. Tunduk itu submission, tunduk itu dengar-dengaran, tunduk itu mau diatur teachable. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis itu bukan dibelai-belai, belai. Mau apa? Mau ayam putih kah, ayam hitam kah, kembang berapa rupa kah? Bukan itu ajaran Bible, enggak gitu. Iblis itu dihardik, diusir, dilawan. Bukan diajak kompromi. Please, keluar ya, pergi ya. Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Kalau pakai bahasa Jawa, iblis, orang metu, aku si metu. Wah. Nggak gitu. Tunduklah kepada firman Tuhan. Lawanlah iblis. Ada kuasa. Maka iblis termasuk penyakit dan kelemahan. Go out in Jesus name. Kadang kita manja banget. Aduh, loro kabere awakku. Jangan kita cengeng, jangan baper dengan iblis. Iblis itu bisa bawa penyakit, bawa masalah, bikin sedih, bikin kepahitan. Iblis itu dilawan. Ojo dikonconi. Betulkah? Konconi apa dikoncoi? Tetapi tunduklah kepada firman Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan. Firman-Nya hormati. Engkau punya kuasa lawan iblis. Iblis pergi bukan karena engkau punya otot besar. Iblis pergi bukan karena engkau punya mobil banyak. Iblis pergi bukan karena gereja besar. Iblis pergi karena engkau penuh dengan firman Tuhan di dalam hidupmu. Ada penundukan pada firman Tuhan. Yes. Maka apa? Pernah di Bible kisah para rasul, ada orang-orang mau coba-coba usir iblis. Dia melihat rasul Tuhan dengan mudah. Iblis pergi, dia mau coba-coba, tetapi malah apa? Dia dicakar-cakar. Dia dipermalukan. Tetapi Yakobus 4:7 berkata, karena itu tunduklah kepada firman Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan sang penguasa tunggal hidup ini. Lawanlah iblis, termasuk penyakit.
Dengarkan baik Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa di antara kita yang sedang sakit saat ini tidak ada seorang pun yang memesan penyakit. Penyakit datang sendiri. Maka saudara, hari dengarkan baik-baik. Usir itu iblis, usir itu penyakit, out in Jesus name. Karena kita tidak pernah undang penyakit datang, maka penyakit itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Go out in Jesus name. Tunduklah kepada firman Tuhan dan lawanlah iblis, dan termasuk lawanlah penyakit itu, kelemahan itu. Jangan cengeng. Maka iblis, maka penyakit, maka kelemahan akan pergi daripadamu. In Jesus name, katakan amin. Amin. Ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan itu mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang mendua hati itu tidak akan dapat apa-apa. Orang yang mendua hati itu tidak tenang hidupnya. Orang yang mendua hati itu, Pastor dapatkan, seringkali dia gelisah, susah tidur, dia perlu bantuan obat tidur. Kenapa? Coba cek hatimu itu udah satu kepada Tuhan ataukah masih mendua hati? Yakobus berkata dengan jelas bahwa orang mendua hati itu satu kerugiannya, dia tidak dapat apa-apa. Kerugian kedua adalah dia tidak tenang hidupnya, alias resah dan gelisah. Dan kadang-kadang itu terjadi pada malam hari. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya bersaksi ada jiwa-jiwa yang Pastor berkesempatan layan dan doakan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Sebetulnya bukan karena ambisi mempunyai doa, tidak. Tetapi ketika dia percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, serahkan segala hidupnya kepada Tuhan, termasuk kekhawatiran, kegelisahannya, maka karena Tuhan Yesus itu adalah the King of Peace, Tuhan Yesus adalah Raja Damai, maka dia memberikan damai dan sejahteranya di hati setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh datang percaya kepadanya. Amin. Sekarang kita lihat 2 ayat lagi, ayat 9-10 dari Yakobus pasal 4 ya. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Maksudnya bertobat. Maksud kemurahan Tuhan itu kasih saudara dan saya waktu, bukan untuk terus kita tinggi hati, bukan untuk kita terus menganggap diri paling benar dan gak butuh Tuhan. Maksud kemurahan Tuhan itu waktu yang Tuhan kasih supaya kita bertobat, supaya kita sadari kemalangan kita dan kita mau berduka cita lebih dahulu dan kita bersuka cita kemudian. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita sekarang berhappy-happy, senangkan daging, nanti kemudian hari meratap dan menangis dan menyesal sudah terlambat. Ayat yang ke-10. Kembali Pastor tutup renungan hari ini di ayat 10 ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita.
Kembali Bapak Ibu terkasih, Pastor ulangi bahwa seringkali doa-doa yang kita naikkan tidak terjawab. Ayo, bahan renungan hari ini sebagai koreksi diri kita, apakah kita masih sombong? Atau apakah waktu kita berdoa, kita menganggap diri kita udah benar? Dan sebagainya, dan sebagainya. Kira renungan ini membantu setiap kita memiliki sikap hati yang benar saat berdoa. Let's pray. Makasih. Tolong Pastor Andy angkatlah dua tanganmu. Time for pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur apa yang kami dengar. Firman Tuhan ini menyentuh hati kami. Dan kami bertobat. Kami mau tinggalkan hati yang sombong, congkak, tinggi hati, merasa diri paling benar, lantas merendahkan sesama kami. Saat ini Bapa, kami bertobat dan minta ampun di hadapan-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah kami. Tahirkanlah kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami menjadi anak-Mu yang rendah hati dan mau belajar day by day belajar untuk hidup seturut apa yang Tuhan firmankan. Biar setiap hati kami, waktu yang ada, kami mau berikan yang terbaik untuk membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami semuanya, sebut nama masing-masing Bapak Ibu sekalian. Sudah? Tubuh, jiwa, roh kami, nama masing-masing, diselamatkan. Amin. Disucikan. Amin. Diampuni. Amin. Dibenarkan. Amin. Dan diberkati dengan kesehatan dari Tuhan. Amin. Angkat dua tanganmu sekali lagi, Pastor Andy doakan lebih tinggi lagi. Khususnya Bapak Ibu sedang sakit. Setiap tubuh yang sedang lemah, yang sedang sakit, ataukah yang terbaring di ranjang oleh karena kelemahan tubuh, virus, jamur, bakteri, atau ada kanker, tumor, penyempitan pembuluh darah, infeksi radang di tubuh atau di paru-paru, atau di seputar ginjal, atau gangguan pada imun, gangguan pada tulang, pada syaraf, gangguan pada kaki, gangguan di dada, di perut, dan kau rasakan begitu menyiksamu saat ini, tetap angkat tangan. Setiap tangan yang diangkat sebagai tanda kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih yang sungguh-sungguh membutuhkan jamahan lawatan kasih Tuhan, angkat lebih tinggi sekali. Angkat
angkat lebih tinggi dan percaya. In Jesus name, in Jesus name, touch, heal. Engkau dilepaskan dari segala yang jahat, disembuhkan dari rasa nyeri, rasa kesakitanmu saat ini. Aliran kesembuhan membebaskan engkau, menyucikan engkau, dan menyembuhkan engkau. In Jesus name. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian, bernapaslah dengan baik, karena saat ini engkau sudah mengalami pemulihan. Aliran-aliran kesembuhan sedang menyentuh tubuhmu, memulihkan kesehatanmu, dan ceklah, saya percaya, bukan hanya perasaanmu saat ini membaik, tapi hasil lab, hasil medismu akan menunjukkan sesuatu yang baik. Pemulihanmu signifikan dan tidak mustahil. Saat ini juga yang lemah engkau berkata kuat, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa Tuhan, minta kepadamu, pakailah setiap jiwa-jiwa yang berharga ini yang Kau kasih ini, menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah bangsa negeri ini, atau dimanapun mereka ada. Doa saat ini menjadi pintu kesaksian kami untuk mewartakan Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan Yesus Raja Damai, Tuhan Yesus Engkau adalah penyembuh yang ajaib. Haleluya! Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Saya percaya ada yang sedang melompat-lompat saat ini karena tubuhnya segar, karena tubuhnya membaik, kondisi medisnya tiba-tiba pulih. Dan dia berkata, Tuhan, aku sembuh. Tuhan, aku bersyukur. Dan aku menari bagimu Tuhan. Yang di kursi roda, tiba-tiba engkau punya kekuatan, dua kakimu kuat, dan engkau mulai berdiri, dan engkau berjalan. In Jesus name. Cara Tuhan ajaib. Dan saya sudah melihat keajaiban itu dicurahkan dengan luar biasa. Dan hari ini loh doa-doa, saya percaya semua kita mendapatkan sesuatu yang istimewa dari surga, dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senang banget hari ini bisa melayani. Ada begitu banyak orang-orang yang haus dan lapar, yang juga siap untuk diberkati, menjadi saksi, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang juga mau berbagi kasih dan kuasanya kepada jiwa-jiwa yang kita temui. Bapak Ibu sekalian, setelah ini sudah sehat, sudah sembuh, sudah pulih, jaga kesehatannya, karena hari-hari ini Pastor juga mendengar ada istilah flu Singapura, ya. Jaga imun Bapak Ibu sekalian, karena mujizat itu adalah dari Tuhan, tapi bagi kita bertanggung jawab menjaga fisik kita, ya. Sudah sehat, jangan terlalu capek-capek.
jangan terlalu forsil, istirahat yang cukup, minum vitamin, ada olahraga, ya. Juga bagi saudara yang ada anaknya dirawat di rumah sakit, Ibu Jen Rumopa tetap kuat. Hari ini pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang tadinya kurang semangat, sudah dengar pelayanan ini, dengar firman Tuhan dan berdoa bersama, semangat Ki, semangat Ki, semangat Ki, karena hari esok lebih baik daripada hari kemarin bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih. Sebuah kehormatan banget Pastor Andy bisa melayani saudara-saudara sekalian. Masuklah hari yang baru dengan ucapan sola fide, saya hidup oleh iman karena Dia Immanuel. Dia sayang kita semuanya dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom semuanya. Dadah. Dadah di TikTok, dadah. Di Facebook juga dadah. YouTube dadah. Puji Tuhan. Oh ya, sampai besok lagi ya, Pastor Andi. Selamat Tuhan memberkati sehat. Saya tiap pagi jam 6.05 di TikTok, di Facebook, di YouTube, dan juga ada rekaman voice di WhatsApp dan di Telegram. Kami bagikan, dan puji Tuhan setiap hari ada ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang-orang yang mendengarkan kabar baik ini. Saling topan dalam doa, kiranya pelayanan itu bisa hadir, pelayanan tulus, pelayanan yang tidak mengambil keuntungan, pelayanan yang tidak meminta persembahan kolekte, pelayanan yang betul-betul hadir untuk menjadi berkat. Terus memberkati semua kita. Shalom.